Setiap hari dalam hidup kita harus bisa menghadirkan kerajaan surga. Dan itu adalah hal yang mutlak, saudaraku. Lebih mutlak dari apapun. Tapi sayang dalam kehidupan manusia pada umumnya, mereka justru menghadirkan kerajaan manusia, kerajaan dunia yang bukan dari Allah. Dengan menghadirkan kerajaan sendiri, manusia berharap bisa menikmati kebahagiaan di bumi yang diharapkan dapat dimiliki dengan mencapai satu suasana hidup. Misalnya dengan studi untuk mencapai gelar tertentu. Dari gelar itu dia bisa mengaktualisasi diri, mendapat pekerjaan, mendapat nafkah, dia bisa terhormat, dia punya martabat, punya derajat yang tinggi. Itulah kerajaan dalam hidupnya. Seorang pebisnis mengharapkan punya keuntungan yang banyak, punya duit yang banyak. Dengan duit yang banyak itu dia bisa memperbesar usahanya, expand sampai ke luar negeri. Semakin banyak keuntungannya pula. Dia bisa membeli semua apa yang dia inginkan akhirnya. Mobil, rumah, kapal pesiar, pesawat pribadi, dia punya deposito di bank yang besar. Dengan uang dia merasa bisa aman, nyaman, dia membeli asuransi kesehatan. Dia bisa bayar siapapun untuk mencapai satu suasana, yaitu kebahagiaan hidup. Itulah kerajaan manusia. Bagi wanita mungkin tidak muluk-muluk punya rumah mewah, kapal pesiar, gelar. Tapi cukup punya suami yang berpenghasilan, bisa menafkahi keluarga, bisa ajak dia jalan-jalan. Itu kerajaan bagi mereka juga. Intinya saudaraku, setiap orang punya konsep kebahagiaan untuk bisa menghadirkan kerajaan dalam hidupnya. Dan di dalam suatu kerajaan pasti ada yang mengontrol, yang mengendalikan, mendominasi, menguasai dan memerintah. Kalau orang berpikir bahwa uang dapat menciptakan kebahagiaan, maka kerajaan yang dimilikinya adalah kerajaan yang didominasi atau diperintah oleh uang itu sendiri. Kalau seorang berpikir bahwa gelar, pangkat, kedudukan menghadirkan dia kebahagiaan dalam dirinya, maka pemerintahan kerajaan di dalam dirinya itu dipegang kuat oleh gelar, pangkat, dan kuasa. Ini konsep-konsep manusia pada umumnya, saudaraku. Dimanapun, di belahan bumi manapun. Dan hampir semua manusia punya konsep ini. Tanpa disadari itu pun diwariskan dari orang tua kita. Dari orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, adat kita. Maka dari itu, saya sungguh berhati-hati menjadi seorang hamba Tuhan dan pendeta. Jangan sampai saya menularkan atau mewariskan pola berpikir seperti itu, yang akhirnya menjebak jemaat untuk memiliki kerajaannya sendiri dan bukan Tuhan kerajaan hidupnya. Maka saudaraku, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang tidak mengenal kebenaran, ya pasti tidak akan mengalami perubahan. Bahaya saudaraku, itu bisa menjadikan pelayanan gereja menjadi kerajaannya. Di dalam kerajaannya itu nanti bukan Tuhan yang berkuasa, tapi dirinya yang berkuasa. Menakutkan saudaraku. Ambisinya, aktualisasi dirinya itu akan terus dimainkan. Bahkan uang pun bisa dimainkan di situ. Maka jangan pernah berharap bahwa pelayanan yang dipercayakan Tuhan dalam tanganmu dan tanganku dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan. Kalau masih di titik itu atau ada di titik itu saudaraku, maka jelas uang yang mengatur atau memerintah pelayanan itu. Mengerikan saudaraku. Tuhan menebus kita dengan darahnya dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1, 18-19 berkata, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Maukah kita keluar dari cara hidup yang salah, saudaraku? Pasti banyak di antara kita yang menderita karena gagal mencapai kebahagiaan. Konsep di kepala kita dan realita berbeda jauh. Kita gagal menghadirkan kerajaan manusia itu dalam hidup kita. Itulah ketragisan hidup. Betul kan, saudaraku? Maka pagi hari ini saya cuma mau menyampaikan begini. Apapun keadaan kita, khususnya yang merasa gagal dan tidak memiliki kerajaan apapun, dengar baik-baik. Masih ada kerajaan yang bisa kita hadirkan. Dan memang Tuhan menghendaki kita menghadirkan kerajaan itu. Tuhan berkata dan Tuhan mengajarkan dengan doa, dengan kata kalimat begini, datanglah kerajaanmu. Itu terdapat di dalam Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu. Inilah yang membuat kita memiliki kerajaan yang tidak tertandingi oleh kerajaan manusia, kerajaan siapapun tidak tertandingi. Maka mari kita menghadirkan kerajaan itu. Kerajaan apa, Pastor? Kerajaan Allah dalam hidup kita sejak kita hidup di dunia ini. Bagaimana caranya? Yesus hukum hidup kita. Roh Kudus hukum juga. Sebagai alat ukur untuk etika dan moral kita. Kita harus mengerti firman. Kita belajar firman. Taklukkan pikiranmu kepada Kristus. Bagaimana engkau bisa menaklukkan pikiranmu kepada Kristus kalau engkau tidak mengerti atau tidak mengenal kebenaran? Amin, saudaraku. Kita harus mengerti firman, kita belajar firman. Kita harus punya jam bersama dengan Tuhan secara pribadi. Yang tidak digantikan dengan menonton YouTube, dengerin khotbah melalui apapun. Tapi kita punya waktu sendiri dengan Tuhan. Dari hal itu kita memiliki kepekaan untuk kita bisa mengerti kehendak Allah. Disitulah hukum, ukuran etika dan moralnya kehendak Allah itu sendiri. Roh Kudus pasti menuntun kita, membawa kita kepada kehendak Allah. Apa hubungannya hidup melakukan kehendak Allah dengan kebahagiaan? Kita dapat membuktikan di sini dibutuhkan percaya yang benar ketika kita berusaha mengerti kehendak Allah oleh pimpinan Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang menuntun kita dan memberi kita pengertian apakah hal ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Karena kalau hanya menjadi manusia baik menurut hukum-hukum yang sah yang berlaku dalam hidup pada umumnya, itu belum hidup di dalam pemerintahan Allah, saudaraku. Atau boleh saya katakan itu belum menghadirkan kerajaan surga. Maka dengar baik-baik. Bagaimana di dalam segala hal yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan, harus tepat seperti apa yang Allah kehendaki. Itu baru namanya menghadirkan kerajaan surga. Jika kita bisa menghadirkan kerajaan Allah dengan hidup di dalam ketertundukan kepada Bapa dalam pimpinan Roh Kudus, maka Allah akan memelihara dan menjaga kita. Allah akan mengistimewakan kita. Potensi untuk menghadirkan kerajaan Allah adalah anugerah, saudaraku. Tetapi untuk benar-benar mengalami kehadiran kerajaan Allah, itu buah. Hasil perjuangan kita. Dan itu harus kita lakukan tanpa batas, all out untuk Tuhan. Kalau seseorang bisa menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupnya, dia akan menjadi biji mata Allah. Oh, sungguh luar biasa, saudaraku. Hidup di dalam pemerintahan Allah itu indah. Kerajaanku, kerajaan Allah. Aku tidak boleh membangun kerajaanku sendiri. Karena memang aku hidup untuk Dia. Aku harus diperalat untuk kepentingannya. Segalanya tentang Dia. Amin, saudaraku. Pagi hari ini kita sadar akan hal ini. Ayo berjuang hidup benar. Berpikir, berperasaan. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, harus benar-benar
tepat seperti apa yang Allah kehendaki. Pagi hari ini jangan lupa beribadah. Ya, jangan lupa ke gereja. Datang ke gerejamu, gereja lokalmu, ibadah onsite. Temukan apa yang Tuhan mau katakan dalam hidupmu. Selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkatimu. God bless you.